Ada teman-teman saya Nes, Winda, Devi, Nirmala, Devianti, Atika, Natasha. Baik, demikian anggota kami dan langsung saja kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Cica. Aku Mbak. Oke, yang pertama itu ada tujuan praktikum. Yang pertama untuk mengetahui adanya glukosa dalam urin, yang kedua untuk mengetahui adanya protein dalam urin, dan yang ketiga untuk menentukan indikasi kelainan pada fungsi renal. Ada dasar teori pemeriksaan urin. Urin terbentuk melalui 3 tahap utama, yaitu filtrasi, diglomerulus, mohon perhatiannya teman-teman, ditubulus, dan sekresi. Pada kondisi normal, zat-zat yang masih dibutuhkan tubuh akan direabsorpsi kembali ke dalam darah, sedangkan sisa metabolisme akan dikeluarkan melalui urin. Pemeriksaan urin secara kimia bertujuan untuk mendeteksi zat-zat abnormal yang seharusnya tidak terdapat dalam urin, seperti glukosa dan protein. Keberadaan zat-zat tersebut menunjukkan adanya gangguan pada mekanisme normal ginjal atau metabolisme tubuh. Selanjutnya ada dasar teori glukosa dalam urin. Glukosa merupakan hasil metabolisme karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama bagi tubuh. Dalam kondisi normal, glukosa yang terfiltrasi di glomerulus akan direabsorpsi secara sempurna di tubuh proksimal ginjal. Urin normal tidak mengandung glukosa, namun apabila kadar glukosa darah melebihi ambang ginjal atau terjadi gangguan reabsorpsi, glukosa akan diekskresikan melalui urin. Nah, kondisi ini disebut glukosuria. Glukosuria sering ditemukan pada penderita diabetes mellitus. Selanjutnya ada dasar teori protein dalam urin. Protein merupakan molekul besar yang secara normal tidak dapat melewati membran filtrasi glomerulus ginjal. Oleh karena itu, urin normal seharusnya tidak mengandung protein dalam jumlah yang bermakna. Nah, proteinuria terjadi akibat kerusakan pada glomerulus atau peningkatan permeabilitas membran filtrasi ginjal. Adanya protein dalam urin dapat menjadi indikator penyakit ginjal, infeksi, atau kondisi patofisiologis lainnya. Ini ada bahan bakunya. Alatnya ada tabulasi, sudah tahunnya, biopit, tampur trigus, 3 tetes, water bath, gelas ukur, penanas air, dan abu jenis foil. Bahannya ada asam asetat 10%, asam asetat 13 mg, aquades, urin, asam citrate. Selanjutnya di sini ada cara kerja atau pembahasan dengan asam asetat. Pemanasan dengan asam asetat. Pertama, tabung diisi dengan urin sebanyak setengahnya. Yang kedua, dididihkan selama 1-2 menit. Yang ketiga, kekeruhan yang terjadi disebabkan oleh fosfat, karbonat atau albumin. Yang keempat, tambahkan 3 tetes asam asetat sebanyak 10%, asetat 10%, tetes demi tetes dalam keadaan mendidih. Kekeruhan yang disebabkan oleh karbonat dan fosfat akan hilang. Selanjutnya ada cara kerja atau urin terhadap besar. Yang pertama, masukkan 2,5 ml benedik ke dalam tabung reaksi. Kedua, tambahkan 0,25 ml atau 4 tetes urin dan campurkan. Yang ketiga, letakkan dalam penanas air mendidih selama 2-3 menit. Yang keempat, terakhir angkat dan langsung baca hasilnya yang terbuktikan. Selanjutnya uji glukosa atau uji benedik. Pengertiannya, uji benedik merupakan metode kimia semi kuantitatif yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan gula reduksi, terutama glukosa dalam urin. Uji ini sering digunakan sebagai pemeriksaan
prinsip reaksinya, reagen Benedict mengandung ion tembaga atau iodos dalam suasana basah. Glukosa yang terdapat dalam urin bersifat sebagai gula reduksi sehingga mampu mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+ ketika dipanaskan. Proses reduksi ini menyebabkan terbentuknya endapan tembaga oksigen atau Cu2O yang ditandai dengan perubahan warna larutan. Perubahan warna inilah yang menjadi dasar interpretasi hasil uji. Selanjutnya ada prosedur. Reagen Benedict dimasukkan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan sampel urin, lalu campuran dipanaskan dalam penagas air mendidih selama 2-3 menit. Lalu diamati perubahan warna yang terjadi setelah pemanasan. Kemudian interpretasi. Kalau biru negatif, yaitu tidak mengandung glukosa. Hijau, glukosa kadar rendah. Kuning ke oranye, yaitu glukosa kadar sedang. Merah bata, glukosa kadar tinggi. Semakin merah warna lautan, semakin tinggi kadar glukosa dalam urin. Selanjutnya, hasil praktikum. Pada praktikum ini, larutan Reagen Benedict tetap berwarna biru setelah pemanasan dan tidak terbentuk endapan. Hal ini menunjukkan bahwa uji glukosa urin memberikan hasil negatif, sehingga tidak ditemukan glukosuria pada sampel urin yang diperiksa. Kemudian makna klinis, hasil negatif menandakan bahwa pada glukosa darah berada di bawah ambang ginjal. Proses reabsorpsi glukosa di tubulus ginjal berjalan normal. Tidak terdapat indikasi awal diabetes meletus berdasarkan pemeriksaan urin. Uji protein urin atau pemanasan dan asam asetat. Pengertiannya, uji protein urin dengan metode pemanasan dan asam asetat merupakan metode sederhana untuk mendeteksi keberadaan protein terutama albumin dalam urin. Pemeriksaan ini digunakan sebagai screening awal gangguan fungsi ginjal. Kemudian ada prinsip reaksinya, protein memiliki sifat mudah terdenaturasi apabila dipanaskan. Pemanasan urin akan menyebabkan protein mengalami denaturasi sehingga membentuk kekeruhan atau endapan. Namun kekeruhan tidak selalu disebabkan oleh protein karena zat lain, seperti fosfat dan karbonat juga dapat mengental saat dipanaskan. Oleh karena itu, ditambahkan asam asetat 10% untuk membedakan kekeruhan akibat protein dengan kekeruhan akibat darah mineral. Prosedur sampel urin dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Urin dipanaskan selama 1-2 menit hingga mati berkurang. Kekeruhan yang terbentuk ditambah asam asetat 10%, PTS 7% yang mati kembali perubahan kekeruhan. Interpretasi kekeruhan tetap ada, positif protein. Kekeruhan hilang, negatif protein, disebabkan fosfat dan karbonat, sehingga kekeruhan yang dibentuk semakin tinggi kadar protein dalam urin. Hasil praktikumnya, pada praktikum ini urin menjadi alternatif setelah pemanasan. Namun setelah penambahan asam asetat 10%, kekeruhan tersebut menghilang dan urin kembali. Hal ini menunjukkan bahwa uji protein urin memberikan hasil negatif sehingga tidak ditemukan protein makna klinisnya. Hasil negatif menunjukkan bahwa membran filtrasi glomerulus masih berfungsi dengan baik. Tidak terdapat kebocoran protein dalam urin, tidak terdapat indikasi gangguan ginjal pada sampel urin yang diperiksa. Ini adalah hasil tabel hasil pengamatan tadi pemeriksaan glukosa dengan Benedict, yaitu yang dimana warna hijau tak ada endapan dengan juga kadar 0,0 sampai 0,1 gram per del, yang dimana hasil pengamatannya itu negatif, dan juga pemeriksaan glukosa dengan vitamin A dan B itu juga negatif.
Yang kedua itu ada pemeriksaan protein dalam urin, yaitu warnanya tidak ada kekeluhan, kekeluhan sedikit sekali yang dimana positifnya lemah, hasil lemah. Yang ada dokumentasinya. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya uji genetik itu menghasilkan negatif glukosa atau tidak ada glukosalia. Dan uji protein itu menghasilkan negatif protein, tidak ada proteinuria. Hasil kedua uji menunjukkan bahwa sampel urin berada dalam kondisi fisiologis normal. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami memberikan satu kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin bertanya?